Oke. Ya, jadi Bapak Ibu bagaimana manajemen listing adalah kita ingin listing yang baik ya, listingnya. Kita juga bukan hanya listingnya bagus di website atau di portal, tapi juga listingnya punya vendor yang juga enak gitu diajak diskusi kalau memang ada penawaran ya. Oke, setelah Bapak Ibu masuk ke dalam propertinya, oke, pilih salah satu propertinya. Ya, jadi di sini ada kita tahu ya di sini kalau ada Bapak Ibu lihat di sini ada live ID, ada property ID, ada dua nih. Ya, dua ini artinya apa? Property ID ini akan selalu sama di Vol AI. Jadi kalau Bapak Ibu cari, kalau Bapak Ibu suatu saat misalnya properti ini sudah terjual ya withdraw, ya, ini untuk kalau menarik ya, kalau sudah terjual baik itu oleh kita, kalau terjual oleh kita, saya sarankan jangan pakai withdraw ya, kita pakainya dengan syarat gitu. Tapi kalau yang terjual oleh orang lain, kita pakai withdraw ya. Nah, tapi suatu saat misalnya ini terjual oleh orang lain, oleh eh, marketing lain, kita withdraw ya. Yang berubah itu live ID ya, tapi property ID ini tidak berubah Bapak Ibu di Volari. Bedanya apa? Jadi kalau sudah live ID-nya berubah ya, ini akan kembali statusnya menjadi prospek gitu. Kenapa prospek? Ya, kalau Bapak Ibu sebuah listing itu di withdraw itu pasti menjadi prospek atau not currently listed ya gitu. Kenapa prospek? Karena kan memang setiap properti yang areanya Bapak Ibu sudah Bapak Ibu pegang, itu pasti nggak pernah, ya mungkin akan suatu saat dijual kembali, benar? Ya, oleh orang yang sudah beli. Nah, namun ya untuk itu kita nggak perlu ulang lagi. Kalau misalnya memang propertinya sudah nanti dijual lagi, kita nggak perlu input dari awal. Tapi live ID-nya berubah ya, tapi properti ID-nya tetap. Jadi ketika nanti jadi di listing lagi oleh penjual pembeli yang sudah ada, kita tinggal ubah statusnya jadi listing dan ini berubah properti ID-nya, sorry, berubah live ID-nya tapi properti ID tetap. Gunanya apa di sini adalah kita ingin tahu sebenarnya dari tahun ke tahun properti kita itu eh, ya kita bisa tahu nih nanti historinya. Historinya itu ada di sini. Ya di owner feedback ini. Jadi kan pasti penawaran hari ini beda dengan penawaran eh, berikutnya ya setelah dijual kembali. Nah itu nanti akan bisa dipilih di sini, bisa diganti-ganti di sini. Sekarang nggak ada karena belum pernah ter-withdraw dan Oke, jadi eh, ini dulu dimengerti karena dua ini poinnya adalah dengan one system, Bapak Ibu long time bisnis ya. Nah, jadi Bapak Ibu tahu nih histori dari penjualan rumah itu di Bapak Ibu gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah nah, ada last modified, ada authority, ada web live date. Jadi bedanya apa sih? Jadi kalau web live date ini kalau Bapak Ibu taruh di website ya. Kan kebanyakan memang Bapak Ibu tahu pertama kali listing pasti sama ya. Nah, tapi ketika kedua kali listing ini beda nih. Nanti pasti modified-nya beda, web live date-nya beda ya. Authority-nya juga beda. Kalau memang udah kedua kali seperti itu. Oke. Nah, suburb yang kemarin kita sudah jelaskan. Sebaiknya carilah ya. Dari apa nih? Eh, kecil ya hurufnya ya. Nah, ini ada karang tengah besar ya. Pilihlah yang ini. Ini bukan karang tengah di sini nama jalan ya. Gitu. Oke, nah, oke yang paling penting adalah sebenarnya ini begitu pula dengan title ya SHM atau enggak, terus tanggal PAP berlaku. Oke, Bapak Ibu karena di sini kita akan mengukur seberapa cepat listing ini terjual. Kita akan bisa baca price harganya. Kalau tanah, Bapak Ibu, kok kalau tanah harus ada
tulisan meter persegi ya di sini ya, meter persegi atau hektar. Nah, nah itu akan membantu sistem kita mengirimkan informasi 1/3 juga dengan benar ya, tidak ada kesalahan satuan hitungan harga. Itu, dan berikutnya adalah bagaimana menulis deskripsi. Kemarin kita udah bahas menulis deskripsi itu mungkin ranahnya Markom ya Bapak Ibu. Nah, namun kalau memang menggunakan AI, mau menggunakan AI itu tinggal pencet ini. Tapi sebelum Bapak Ibu menekan tombol ini, sebaiknya Bapak Ibu isi selengkap mungkin di bagian feature. Nah, di bagian feature ini perlu karena ini akan menambah hasil kata-kata wording dari AI. Yang pasti ada kamar mandi ya, pasti ada alarm ya, nggak pasti sih, ini bisa dicek aja. Pasti ada aircon ya, sistemnya, terus mungkin ada dining room, aircon sini ya. Oke, pet friendly dan lain-lain. Dan mungkin balkoninya. Oke. Nah, ini penting karena ini ya, kita save dulu update ya. Jadi general balik lagi, kita edit. Di bagian deskripsi ini akan berubah. Ya. Oke. Nah, oke. Berikutnya adalah Bapak Ibu, ketika kita, nah ini punya ada foto pastinya ya. Nah, foto-foto di sini ya kemarin kita sudah ajarkan juga bagaimana caranya ini harus dipublish ya. Bagaimana caranya supaya bisa diisi juga oleh orang ketiga, pihak ketiga, misalnya fotografer profesional, boleh juga dikasih akses. Tapi hanya admin yang bisa create ya. Nah, jadi foto-foto ini wajib Bapak Ibu di database kita minimal 10 ya. Karena apa? Karena di nomor 123 itu 10 gambar. Walaupun di websitenya Rewide itu 16. Jadi 16 di website Rewide. Nah, di Volari ini sendiri bisa sampai unlimited sih sebenarnya. Jadi fotonya nggak terbatas. Jadi bebas nih Bapak Ibu kapan yang mau, ada yang mau dipublish, ada yang nggak mau dipublish, silakan. Ya. Jadi di sini bisa dikasih statusnya. Jangan lupa tambahkan caption. Kenapa? Karena ini juga jadi faktor untuk skor listing di portal, gitu ya, di portal properti. Oke. Nah, yang paling utama adalah sebenarnya adalah feedback. Nah, ini kenapa hari ini kita membahas ini paling banyak supaya Bapak Ibu ini adalah perbedaan antara rewide dan non rewide saya rasa ya. Dengan fitur ini ya, CRM ini sebaiknya ya kita gunakan semaksimal mungkin supaya vendor kita itu mendapatkan pengalaman yang terbaik ya dalam berbisnis dengan kita ya. Jadi saya mulai ya. Jadi bagaimana sih mengisi ini, pasti Bapak Ibu nilai semua ya. Nah, syarat pertama adalah Bapak Ibu harus mengisi dulu owners dari properti ini. Ya, benar ya, karena nggak mungkin Bapak Ibu membuat vendor report tapi nggak ada ownernya. Oke, owner dari properti ini Bapak Ibu harus isi dengan nama yang sebenarnya. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu tulisannya nanti salah ya, kan nggak enak ya, vendornya salah nama ya. Ya, misalnya ini Taufik. Kita bikin aja nama ini contoh ya, Taufik. Ya, ya. Dan pastikan di sini sebutkan nama beliau, Pak Taufik gitu ya. Ya, nama panggilannya apa sih gitu. Nah, yang pasti harus ada email. Ya, nomor telepon bolehlah. Ini juga kita harus isi ya, semakin lengkap semakin bagus.
Nah, tapi yang paling penting adalah email beliau. Oke, nggak perlu terlalu detail ya. Tapi pastikan ini yang edit akses hanya kita sendiri. Dan view juga. Oke, nah karena ini sudah ownernya sudah ada ya, kita kembali ke properti. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengisi setiap poin-poin di sini. Oke, karena di sini ini apa sih sebenarnya gitu ya. Kita ingin memberikan, kita taruh di create owner ya, kita klik, itu nanti akan ada sebuah PDF yang bisa dibuka. Klik, ya terlihat adanya PDF. Nah ini masih kosong-kosong semua ini karena memang belum ada isinya. Mari kita isi ya. Dengan apa ya? Mungkin sempat saya ada singgung ya tentang vendor report ini. Nah, jadi kita akan mulai dengan pastinya Bapak Ibu rumah ini nggak mungkin dong selamanya kosong benar, nggak ada yang ngunjungin gitu ya. Kita sudah kasih banner di apa namanya di depan rumahnya ya, nggak mungkin dong nggak ada yang datang mau ngunjungin. Nah, Bapak Ibu ketika orang datang kunjungan ya, supaya mereka database-nya itu tersimpan di sistem kita ya, dan kita bisa laporkan ke vendor kita, silakan bisa print QR code ini ya. Jadi ketika dia datang ya, klik di sini. Ya, jadi klik ini ya untuk dia sampai untuk dia bisa input datanya ke HP kita. Ya, saya contoh ya, saya akan isi halaman ini. Ya, silakan dulu Bapak Ibu kalau mau isi silakan dicoba. Ini kalau Bapak Ibu klik ya QR code-nya, ini akan masuk ke check in di halaman di rumah ini, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di handphone kita ya, kalau Ibu udah foto, udah video apa, udah scan QR-nya, itu ada nama depan, nama belakang, email dan telepon ya yang untuk ke sini ya. Nah, ini harus centang ya. Oke, saya sudah masuk. Oke, ini bisa di print juga. Jadi kalau eh, nanti warna apa taruh di banner yang ada di depan boleh ya, untuk dapat capture data orang yang scan, atau di print biasa di kertas biasa juga boleh. Jadi ketika buka open house atau ini bisa juga, atau di handphone Bapak Ibu juga bisa. Jadi nanti saya akan ajarkan via handphone ya. Tapi sekarang saya akan buka dulu yang ini. Kalau Bapak Ibu lihat nanti hasilnya di mana nih kalau udah scan, itu masuk ke kontak. Sorry, dia kontak. Kontak inquiry holding area. Nah, ini muncul yang tadi masuk. Ya, kelihatan ya. Yohanes 7 Alpha nih hari ini saya scan. Nah, ini kita langsung apa? View ad ya. Nanti ketika kita tahu ini, oh, properti yang mana nih? Sorry, kita klik dulu ya, cancel dulu. Kita copy ya. Ini propertinya copy ya, di Ctrl C aja ya. Nah, kita lihat klik ya. Nanti akan cari ini kategorinya misalnya adalah calon buyer ya. Hot buyer misalnya. Ya, access by kita aja ya. Nah, masukkan add inquiry-nya. Ya, jangan jangan di uncheck ya, dicek aja. Nah, kita akan go to Yohanes. Ya, kembali kita langsung ke si kontak tadi.
Nah, lihat ya, namanya langsung masuk ke sistem kita, nama dari email dan handphone. Berikutnya apa yang kita lakukan? Kita harus masukin notes. Di sini ada notes. Ya, Bapak Ibu. Kenapa notes ini penting? Karena inilah yang menghubungkan si marketing ini, si leads ini dengan propertinya, gitu. Kalau di sini kelihatan ya, ada tulisannya juga sih. Cuman di sini kita perlu tambahkan juga hal yang sama. Nah, tipenya apa nih? Kita pengen di sini ada pilihan-pilihan tipe notes ya. Nah, ini bisa diisi sama nanti bisa diganti-ganti oleh ataupun ditambah sama admin. Nanti saya akan akses adminnya, saya akan apa namanya coba ganti. Tapi yang sekarang saya masukin dulu ya. Ini misalnya open house ya. Jadi kontak ini tadi datang secara open house. Nah, propertinya apa nih? Nah, propertinya kemana? Nah, kita harus copy nih sampai muncul, sorry, kita hapus sampai muncul. Nah ini tulisan listing ya, ada tulisan listingnya, diklik. Ya, feedbacknya apa dari Yohanes ini? Misalnya rumah tidak terawat ya, catnya berkupas, sudah berkupas dan lain-lain ya. Maka dia minta kontrak ya dengan lihat apa kalau di Australia mungkin bikin inquiry dulu ya. Nah kalau ini nggak perlu jangan. Nah interestnya kira-kira di mana nih yang hot? Oke, dia dari mana? Datang ke open house dari mana? Mungkin dia dari iklan kita ya, iklan di Facebook. Mana ada nggak iklan Facebook? Nah ini kan nggak ada nih iklan Facebook ya. Ya, jadi kita bisa lihat juga nanti kita akan ganti bisa ya. Saya saat ini kita masukin lewat website ya. Oke, kita reminder untuk follow up di minggu depan. Nah, save. Nah, ini terlihat kok ada di sini ada email EDM nih di mau marketing. Nah, ini dia ada langsung auto list ya, auto action list. Kita lihat ya. Bukan di sini. Di properti tadi ada action list. Kalau orangnya sudah datang scan, yaitu dia langsung ada email. Contohnya adalah ini. Jadi kalau kita kembali ke halaman properti tadi, ya ini halaman propertinya tadi ya. Kita juga bisa lakukan action list. Nah ini, dari sini ya, dari handphone. Oke, nanti saya akan masuk ke dari handphone ya. Dia ada action list kalau sudah ya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi sudah ada notes dari kita. Kalau kita kembali ke ya kelihatan ya ada task to-do-nya dia tanggal tanggal 8 nanti ya kelihatan di sini ada feedback. Nah, kita coba ke halaman propertinya tadi. Nah, Yohanes ini akan muncul di mana? Di sini, open house feedback. Nah, tapi kan dia belum kasih penawaran ya. Kita coba masukin penawaran ya. Kita edit bisa juga. Berapa sih harganya? Ya penawarannya misalnya tadi harganya berapa? 10 M. Ya 15 M. Mungkin ini 13 M lah. Ya 13 M. Ya belum masuk lah ya ke keinginannya si apa si owner. Ya terlihat bahwa ada open house dan orang ini dari sudah check in ya. Nah, tapi dia juga hot dan
dia mulai masuk dari website. Nah, ini grafiknya kalau kita lihat akan muncul juga di PDF yang akan kita buat ya. Nah, ini centang-centangnya ini nggak usah dicentang semua, hanya centang yang sudah ada. Ya, centang yang sudah ada ini otomatis ya, berarti. Jadi dia akan isi hanya yang kita memang ada isinya. Ya, terlihat ya. Nah, price feedback-nya belum muncul karena belum banyak yang beli ya. Belum banyak penawarannya, harus minimal 2 ya, kalau mau kelihatan. Oke, kita coba lagi BT. Harganya berapa tadi? 10 M ya? Wah, lebih mahal. Dulu saya naikin dulu harganya ya. 10 M. Oke. Ya, jadi masuk ya ke property feedback tadi. Nah, kita ingin ketika sudah ada ya satu feedback tadi, mungkin pertanyaannya adalah ada lagi nggak nih, kalau ada yang masuk lagi gimana? Jadi tinggal masukin aja, misalnya mungkin bukan dari QR ya, tapi mungkin dari eh, WhatsApp kita ya. Dia mau WhatsApp kita, dan dari dari website juga bisa sih. Dari misalnya kenalan ya bisa juga ya. Nah, kita tambahkan add kontak dong. Namanya siapa? Misalnya surat surat Nuk gitu ya. Misalnya ya, nggak usah nama surname itu apa sih? Apa nomor WA-nya ya? Kita tanya apa? Ada email? Kalau nggak ada, bisa diisi sendiri-sendiri aja ya. Nah, punya email sendiri nggak apa-apa ya. Nah, oke. Kita mau supaya dia muncul di sana sebagai salah satu pembeli ya. Nah, kita ingin tambahkan add new note. Si Bapak Suratno ini ternyata yang mau beli ya, coba mau ya. Nah, dia masuk dari mana? Telepon, WA, ada ya? Atau phone call lah ya, phone in, phone call ya. Dari properti yang mana tadi? Yang tengah. Jadi copy paste tadi yang masih. Contohnya sampai harga data gua ketemu properti apa listingnya nih. Jadi di copy aja dari yang bagian ini. Tadi listingnya harus ada nih. Nah, tulisannya harus ada. Ada telepon, mau kunjungan ya, kunjungan. Dia belum kasih harga pasti ya. Kapan kunjungan, dia teleponnya tanggal 1. Nah, dia mau kunjungan kapan? Misalnya ya hari Sabtu ya. Nah, ini masih cold lah ya. Ya nanti telepon dari mana nih? Mungkin dari banner ya. Lihat telepon kita, ini telepon dari banner. Banner. Signboard sini contohnya. Oke, save. Nah, ini belum ada ini ya, belum ada penawaran ya. Oke. Kalau kita kembali ke properti tadi, ya, sini akan muncul nama beliau, nama si Suratno. Ya, dia masih phone call aja nih. Ya, oke. Tapi udah muncul nih, ada inquiry dari 2 tempat, dari signboard dan dari website. Mulai ada opinion ya. Tadi harga 15 M ya, tapi yang masuk baru harga 13 M. Nah, ini tanggalnya nih, ini akan berubah terus nih kalau saya naik. Kalau ini kita misalnya edit kapan datang, ya ini nanti muncul semakin kanan semakin belakangan ya. Yang paling terakhir yang kanan ini ya. Ya, harga yang terbaru yang masuk. Gitu. Jadi kan kelihatan nanti grafiknya sebenarnya harga rumah ini orang makin lama makin murah atau makin mahal ya nawarnya gitu kan. Itu kan terlihat dari grafik ini.
Nah, ini masih call dan hold. Nah, mungkinlah si Bapak Suratno ini ternyata udah datang, ya, udah mau kasih penawaran, ya kita tambah add. Nah, udah datang nih. Tipenya dia bukan lagi phone call, tapi masuk open house ya, infection feedback ya. Wah, rumahnya mungkin dia pikir, mungkin chatnya masih oke buat dia, tapi mungkin rumahnya banyak pohon ya, banyak apa? Bukan banyak pohon ya, yang kurang gimana ya? Rumahnya banyak inilah, banyak tanah bagian yang belum dibangun ya, bagian yang rusak aja lah. Dan hanya bukan hanya cat ya, tapi mungkin jadi dia merasa aduh harganya nggak sampai 15 m nih, 12 m aja deh buat saya gitu ya. Dia harus renovasi banyak kayaknya gitu. Nah, ini kasih masuk ya, source yang tadi ya masih ya, source yang masih berupa sidewalk. Terusnya tapi udah mulai warm nih, ada tawaran nih pastinya. Cari reminder lagi nih kalau memang dia udah datang dan dia masih ragu, ya mungkin kita remind lagi di hari Rabunya. Selesai. Ya, ya dia akan muncul phone call dan juga extraction gitu ya. Lihat dari sini ya Bapak Ibu ya. Jadi orang yang sama tapi dia udah melakukan dua aksi. Ya pertama telepon tapi juga dia juga open house. Datang gitu. Nah, harga ya penawaran ini tadi harganya 15. Kita refresh dulu ya. Nah, menurun nih Bapak Ibu. Karena kan dari dua harga ya, dari dua orang di hari tanggal satu ini ya. Jadi nggak bisa ya artinya nggak bisa dipungkiri harganya berkurang gitu ya. Oke, mungkin ada juga nanti ada schedule viewing ya. Maksudnya untuk kedepannya seperti apa sih? Ada penawaran apa? Ada orang mau datang apa enggak gitu ya. Nah, kita juga bisa buat ya open house, taruh open house. Apa misalnya kita mau bikin tanggal 4 ya, jam 8, 8.30. Oke. Nah, ini kalau open house ya. Jadi kalau mau yang private schedule viewing ya kita ke kalender ya. Mungkin tanggal hari Minggu nih ada yang datang secara personal ya. Tipenya schedule viewing untuk properti yang tadi ya, tengah-tengah. Nah, itu selalu bikin ya Bapak Ibu kopi dari ini harus sampai ketemu nih. Ini nomor rumahnya, ini nama jalannya, nah ini nama areanya. Gitu. Oke, kita bikin tanggal berapa nih schedule viewingnya? Eh, tanggal 8 deh, mungkin orang yang belum lagi ya, jam 1, jam 1 siang, jam 3 deh. Oke, atau jam 4. Boleh ditemenin, boleh enggak ya? Ini kita juga boleh. Status a company, ya. Nah, apakah ditemenin sama orang, ada confirm belum, gitu kan? Confirm. Nah, kita kasih nama orangnya siapa nih yang mau datang kan? Kan nggak mungkin kita schedule fix tapi nggak ada orangnya ya. Namanya misalnya tadi ada orang lain namanya Messi ya, Messi. Nah, ya, nomor teleponnya berapa, dia namanya apa, Messi, @gmail. Messi. Oke, harus nama keluarganya.
Oke, oke, close aja ya. Nah, kalau kita kembali ke properti tadi ya, back aja. Sini juga akan ada nih feedback ya. Nah, ini ada nih. Namanya Messi akan ada viewing gitu ya. Seperti itu. Kita coba owner report. Owner report, nah ini dia. Ya, oh ini nggak ada ininya tadi ya, schedule viewingnya ya. Mungkin kita kasih sebelum kita create yang tadi, klik dulu. Dan di sini ada upcoming open house, ya, ada schedule viewing, nah, itu dia. Kalau diklik itu akan muncul di sini. Nah ini, oke. Ya, jadi sini ada open house ya. Tinggal PDF, masukin PDF, namanya, misalnya laporan minggu ini gitu ya, 21 November. Apakah yang dikasih ke orang lain atau kita sendiri aja ya. Ya, masukin ke on report ya. Oke, kita close ya. Bisa juga langsung ke email, bisa juga nggak usah ya, kita kirim aja via WA misalnya. Kita buka filing kabinet ya. Ini filing kabinet adalah folder untuk semua file-file kita untuk rumah ini. Nah ini dia laporan minggunya PDF, kita klik, kita download. Nah, kalau kita download, kita akan buka, ya bentuknya seperti ini. Nah ini tinggal kita share ke WA ya, ke pemilik. Ya, bahwa properti Bapak Ibu sudah kita maintain, ada pengunjung, ada yang nelpon dan sebagainya ya. Dan ini penawaran harganya seperti itu. Nah, cepat atau lambat ini vendor yang melihat experience seperti ini harusnya ya Bapak Ibu akan menarik ya untuk mereka akan ya pastinya pertama impress ya karena pasti jarang sekali agen di luar sana ya kalau mereka open listing terhadap misalnya banyak agen, 5 agen, 10 agen, nah, kita nggak tahu ya. Nah, dengan kita meningkatkan apa memberikan vendor report ini seharusnya sih ini adalah pembeda ya Bapak Ibu kepada vendor-vendor ini dan harapannya vendor-vendor ini puas dan kemungkinan mereka bisa mau eksklusif gitu. Nah, kalau udah main eksklusif tuh enak banget Bapak Ibu kan ya pasti lebih mudah untuk negosiasi, lebih mudah juga Bapak Ibu untuk memberikan apa lebih ya, misalnya beriklan untuk iklan untuk di Facebook dan Instagram. Nah, tadi kan ada ya Facebook dan Instagram tadi belum ada ya inquiry-nya dari mana dari situ ya. Nah, ini kita harus akses masuk sebagai eh, admin untuk itu. Tapi sebelum itu mungkin saya akan buka financial dulu. Jadi bagaimana kita memasukkan laporan keuangan di dalam vendor report. Jadi ada financial di sini. Ya, setiap properti yang kita sudah apa namanya manage pasti ada pengeluaran kita untuk advertising ya. Kita buka di advertising. Nah, kita punya pengeluaran kepada kemana aja nih. Ini harus tambahin ya. Ya ada payment, ada kredit apa sih ya? Sebenarnya sama aja ya. Jadi debit itu pengeluaran ya, kan kelihatan di situ ya. Nah, kita ke kemana nih? Iklan digital. Bisa pilih ya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Kapan? Tanggal 1 misalnya hari ini. Ya, ke website. Atau mungkin kita ke online marketing. Nah, ini misalnya feature listing di rumah.com. Berapa harganya feature listing? Kalau nggak salah 500.000 ya.
atau 200.000. Tunggu, 100.000 lah. Perusahaan ada nombokin nggak? Nggak ada ya, no. Nah, save. Nah, ini kan expense ya, tapi kan tetap ada payment ya. Siapa sih yang payment? Karena nggak balance nih ya, kan kelihatan nggak balance ya. Dari mana nih duitnya, siapa nih yang bayar? Ya, bisa jadi itu dari vendor atau kita sendiri. Ya, berapa orang, berapa yang kita bayar? 100.000 pastinya. Bayar iklan, iklan fld.com. Save. Sudah, sudah nol ya. Berarti udah benar. Nah, balik lagi, kalau kita kembali ke halaman properti, ya, di sini, halaman feedback, akan muncul berapa yang kita keluar. Nah, ini. Ya, jadi kalau kita baca, kita buat create owner report juga, ini akan muncul. Hmm. Nah, ini dia. Ya, akan muncul sebagai laporan kita. Ya, jadi penting Bapak Ibu untuk kita sampaikan ya. Berikut pula dengan ada email campaign. Kalau misalnya kita pernah melakukan email campaign untuk properti ini, itu juga muncul. Nah, email campaign itu gimana sih? Ini email response ini, ya, ini kalau kita mau bikin auto response ya. Ini kalau orang datang ke rumah kita langsung auto response. Tapi ini jangan kita bahas hari ini. Kita bahas yang campaign email ya. Kita email campaign. Sini ya. Email untuk itu pakai yang punya dari desain deh. Saya emailnya bisa jadi ini email untuk calon eh, tadi yang hot buyer ya. Kita buat. Nah, terus create link bubble-nya dulu nih. Balik lagi ke nah, labelnya. Nah, ini adalah letter-letter yang misalnya kita mau cocokin ya. Client match, where match ini ada in-use.
Nah, ini dia. Jadi kita bisa email ke kata database kita ya, template-nya. Ketiknya property match lah. Pada siapa sih tadi Taufik Hidayat ya. Misalnya ya, ini kita akan muncul. Oke, juga bisa download ya. Ini tadi ya. PDF player-nya. Nah, kita bisa tracking di sini nih. Di sini kita tidak bisa track di sini. Di sini. Kita hanya bisa lihat di sini ya. PDF. Oke. Jadi nah ini dia, prepare email. Dari pembeli match, kita ke prepare email juga. Jadi kita tahu dari properti ini harga yang 15M ini dari kontak kita ada 2 orang. Kita buat dulu distribution list-nya. Pak Martin apa Pak YY. Udah kita buat list-nya. Nah, kita buat email. Nah, ini nggak perlu dipilih yang lain. Kliknya ini ya, match. Kita buat template-nya misalnya cocok. Cocok. Template itu ada yang berbeda. Kita harus buat dulu nih. Apa ini aja lah. Kita buat template itu kasih tahu bahwa apakah berminat dengan properti ini. Ya, jadi ya karena udah tahu dari sistem ada properti yang mirip ya dengan kebutuhan mereka, kita bisa ingatkan mereka kalau kita ya mereka ada keinginan untuk membeli lagi investasi gitu ya. Ini kita harus ganti semua sih. Bahkan jangan lupa properti ini harus ada di proses 50. Kita siapin dulu Bapak Ibu nih marketing elektronik tabelnya. Namanya oh ini ya. Ya, kita next preview. Oke ya, setelah itu emailnya apa? Kita save. Nah ini akan muncul sebagai marketing campaign.
Nah, emang ini akan ada delay Bapak Ibu ya, jadi nggak bisa sekarang dikirim langsung kebaca ya, karena dia ngirim ke servernya di sana dulu. Nah ini muncul nih ya, ini hasilnya juga akan kebaca nanti kalau sudah dibuka ya. Hari ini belum kelihatan. Oke, jadi kalau kita kembali ke properti tadi, ini harusnya muncul. Nggak kebaca ya. Feedback, campaign, muncul kayaknya. Ya belum muncul. Nanti setelah ada, baru ada klik, terusnya muncul. Oke. Nah, jadi dari laptop begini Bapak Ibu, prosesnya untuk di owner vendor report. Beda nih dengan yang ada di handphone. Ya sedikit berbeda sih. Ya jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ini di handphone bagaimana ya Pak gitu ya. Jadi di handphone tapi memang berbentuk email nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah buat feedback ini ya kita input nama-nama vendor apa nama-nama calon pembeli dari handphone itu nanti lanjutannya itu jadi email ya kepada vendor. Ya jadi kalau ini kan kita bisa via WA ya. Ya nah, kalau kalau dari handphone tuh lebih ke email ya. Jadi bukan berbentuk WA. Ya itu yang belum bisa dari aplikasi mereka belum ada koneksi ke WA. Itu yang belum bisa sampai hari ini, nggak apa-apa. Saya coba masuk ya dari handphone. Ada perubahan ya logonya Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu ada yang sadar, hari ini ada update dari Volari. Jadi logonya berbentuk berbeda ya. Coba saya sharing dulu. Ini sepertinya sudah banyak pertanyaan ya. Sebentar ya, kita akan fokus juga dulu supaya hari ini jadwal apa semua materinya tercover sehingga baru kita buka sesi tanya jawab. Ya, HP saya belum masuk. Biru-biru saya nggak bisa masuk. Oke, sudah bisa. Recording. Oke, sebentar. Ya.
Oh, masuk ya. Oke. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di Karang Tengah ya tadi yang eh, sudah kita iniin. Nah, ini ada namanya owner summary ya. Nah, owner summary ini apa? Eh, jadi kita ingin ya kita udah punya berapa apa hot attendees ya. Jadi ini tolong. Jadi Bapak Ibu udah punya banyak notes ya. Di sini ada notes untuk propertinya. Sorry, ada di sini check in feedback. Oh ya, iya, iya. Nah, jadi check in feedback ya Bapak Ibu klik ulang ya, check in dan feedback ya. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah pernah datang ya. Jadi dari properti ini di sini semua leads-nya. Nah, tadi kalau misalnya Bapak Ibu mau buka open house tadi dan nggak bawa laptop dan nggak sempet ngeprint QR-nya, jadi masuk aja ke klik tombol yang ada yang di sini nih. Ya ada logo QR ya. Nah, ini akan jadi logo QR yang spesifik untuk properti ini. Ya, ini dia. Sama sebenarnya. Sebenarnya QR ini sama dengan QR yang tadi di laptop ya, dari versi laptop. Nah, ini mungkin ada waktu loading ya, untuk dia connectin. Kalau Bapak Ibu scan, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman yang sama seperti tadi. Oke, di sini internetnya agak bermasalah Bapak Ibu ya, sebentar. Agak sedikit lambat. Ya, oke, udah muncul ya. Contohnya itu. Nah, kalau misalnya sudah ya, kalau misalnya mereka nggak bawa HP, kita jangan paksa mereka scan QR. Kita masuk kembali ke halaman depan. Maaf Bapak Ibu ya agak sedikit lambat. Kita kembali ke depan ya. Nanti di sini ada kiosk mode. Ya, ini kita kembali ke kiosk mode ya. Ada kiosk mode, klik. Nah, di sini bisa dipilih open house ya, atau yang orang datang ini dari mana nih, inquiry ya. Kalau orang yang datang inquiry, phone in ya tinggal masukin. Jadi mereka akan isi sendiri ya nama mereka di sini ya, dan email. Oke, udah thank you. Exit ya. Kalau kita buka lagi nanti di sini bisa ya, check in and feedback. Nah, tadi nih kios check in. Ya, dia langsung connect ke propertinya ya. Nah, masukin deh ke dia warm atau hot. Terus dia punya harga berapa ya. Oh, dia tadi harganya mungkin sudah mungkin mendekati 14 M. Oke, ya itu akan jadi tambahan ya.
Nah, ketika kita kirim ya, kita kirim sebagai email. Nah, kasih tahu bahwa ada laporan November. Dear Bapak pemiliknya, at merge ya. Nah, makanya di sini ada owner greeting itu untuk nama. Tadi kita isi nggak ya? Kayak owner name aja. Berikut adalah vendor report. Report kita minggu ini. Oke, kita preview dulu. Oh ini untuk versi cepat ya. Kalau kita mau bikin yang bentuknya tadi juga boleh sih. Ini bisa diganti sih kata-katanya. Ya ini kan udah jelas nih ada feedback berapa, yang datang berapa, yang udah datang lagi berapa ya. Kita email ke dia nih, udah kompos. Nah, ini akan menggunakan mail email kita nih Gmail misalnya. Ya kan, ya kita kirim send. Nah, seperti itu. Ya kita kembali. Ya, jadi ada bisa juga bentuknya pesan ya kalau mau WhatsApp ya. Kalau kita mau pass to week, pass to days. eh sorry, nomornya nggak sesuai dengan WhatsApp ya. Jadi harus ya ada nomor WhatsApp sih. Ya, saya suruh deh. Oke. SMS, SMS ke nomor kita ganti dulu nomor ownernya ya. Taufik ya. Itu ke nomor ini nomor tim saya deh. Pinjam ya nomormu, Arif. Sebagai kode area ya, Bu ya. Oke. Hmm, bisa SMS sih. Tunggu. Harusnya ini kayaknya masih nomor yang lama ya. Harus di refresh nih. Masih yang lama. Oke, balik lagi.
Kayaknya sinkronize-nya nggak jalan deh. Ya, aku kali ini. Karena sharing screen ini ya, mungkin sedikit bermasalah. Oke, nah udah bener. Unsync loh. Tuh kan unsync masih. Secretnya keluar dulu. Oke, oke, oke. Coba ada yang sampai benar nggak ya? Ya intinya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah nanti nomornya benar, dia kalau kita kirim summary baik itu via WA message maupun email nanti bisa terkirim. Dan tinggal ikutin aja sesuai dengan ya petunjuk tadi ya. Nah, berikutnya adalah dari handphone ini juga ada buyer match Bapak Ibu. Jadi tadi sama ya, yang YY ya, ini juga orang yang sesuai dengan kriteria properti ini. Filing kabinet tadi kalau ada laporan, nah ini ada laporan mingguannya yang muncul. Terus notes-notesnya, ini notesnya ini bukan untuk kontaknya, tapi notes dari properti ini. Misalnya, kadang-kadang ada properti listing yang kita harus kasih reminder ya, kita harus cek berkala misalnya, perlu cek berkala lah, pokoknya dari si customernya nitipin ke kita gitu ya, tolong rumah saya dijual, tapi kan perlu perawatan ya, nggak hanya eh, kita bikin ya harganya beda lah kalau rumah yang tadi bikin catnya kelupas-kelupas atau udah catnya bagus mungkin akan beda harganya. Nah, itu juga bisa kita tanyakan kepada vendor apakah mereka mau dibantu seperti itu. Untuk perawatan yang saya kita buat ya. Nah, ini hanya kita yang bisa lihat nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan ya tunjuknya ya seperti apa sih untuk rumah ini. Nah, KIS ini apa? Jadi kita kasih ibaratnya kita kasih untuk mereka melihat ya lihat-lihat kalau memang ada properti yang kita bisa kasih aksesnya untuk mereka jalan gitu ya. Kenapa enggak gitu ya. Nah, ini baik lagi siapa yang lihat ya siapa yang eh, akan menemani gitu ya itu. Nah, yang pastinya ini elektronik kabel adalah ini properti itu kalau di foldernya linknya di mana. Nah, ini bisa dilihat dari sini di website sorry di website. Nah, kita bisa buka properti websitenya di mana. Karena ini bukan ini demo ya, jadi nggak ada listingnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tadi yang saya bilang sell history-nya apa? Jadi kalau udah terjual tadi ada yang withdrawn ya mungkin atau kita udah set sales, nanti orang ini kalau misalnya ada yang dijual lagi, orang itu jual lagi, kita bisa aktifkan lagi. Jadi udah di withdrawn bisa dibalikin lagi gitu. Jadi kita nggak perlu ulang dua kali membuatnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, bagaimana manage listing adalah kita punya database lengkap ya, isiannya juga lengkap, sampai ini juga bagus ya. Tambahkan kalau boleh, kalau ada video video virtualnya apa kalau kita suka bikin eh, apa ya video-video di sosial media ya, kenapa enggak ditambahkan ya di TikTok gitu ya, tiktok.com/biasanya tuh ada linknya ya, ada URL-nya. Nah, misalnya YouTube ya, masukin di sini supaya semakin bagus listing ini akan semakin ramai ya, yang banyak yang lihat. Nah, YouTube ini muncul di website Rewet ya, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, ini bisa dibuka dari website tanpa harus klik ke YouTube, buka YouTube. Oke, jadi vendor ini apa managing listing ini
perlu dilakukan supaya vendor kita happy ya, karena ketika dia merasa kita benar-benar memberikan eh, pelayanan ya, benar-benar memberikan kayak tadi vendor report dan sebagainya, kita buka rumahnya untuk orang lain dan kita juga memperhatikan kondisinya sehingga rumahnya itu tetap terawat. Misalnya kita ingin dapetin ya biar supaya calon buyer itu suka ya dengan propertinya, ya itu akan membantu sekali Rewide memberikan nilai tambah, nilai apa berbeda dari kompetitor. Seperti itu. Dan aplikasi ini saya dengan Nuvolar ini harapan kita adalah memang kita punya tools untuk bisa menguasai ya pasar, di mana ya banyak sekali memang agen properti di luar sana ya Bapak Ibu, tapi supaya kita sebagai agen ini kita punya listing itu benar-benar kuat gitu ya, database listing kita itu vendor-vendornya senang dengan kita lebih daripada kompetitor, itu hanya dengan cara seperti ini Bapak Ibu, dengan memanage listingnya dengan baik seperti itu. Dan jika ada pertanyaan Bapak Ibu yang tadi mungkin saya baru baca ya Q&A-nya, tapi udah dijawab semua sama tim saya. Nah, itu masih ada pertanyaan-pertanyaan lain untuk bagaimana supaya listing ini masuk ke website Rumah 123. Nah, website Rumah 123 hanya bisa tadi ya, di Rumah 123 itu pastikan suburbnya itu huruf kecil ya, jangan ada huruf kapital semua. Berikutnya adalah harus ada, kalau tanah itu harus ada ukurannya meter persegi kah atau hektar kah ya, jangan hanya sekedar berapa harganya gitu ya. Jadi price reform itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah untuk listingan untuk rumah 103 itu bagus, foto itu harus ada captionnya. Ya, fotonya juga minimal 10 dan bagus pastinya. Nah, tapi juga ada caption supaya listingannya dapat skor yang bagus. Berikutnya adalah captionnya adalah bahasa Inggris atau bukan ya, bisa sebenarnya bisa dua ya. Jadi ada beberapa kantor yang memang target marketnya adalah orang luar ya, expat seperti itu, ya itu bisa dibikin campur bisa, atau mungkin Inggris aja juga nggak masalah gitu ya. Ini kembali lagi ke target market dari segmen dari properti itu. Nah, lower price sama higher price ini di mana sih? Kalau di web, di aplikasi kan jelas ya Bapak Ibu. Aplikasi ini kita, kalau kita pertama kali kita mau melisting itu bukan melisting tapi appraisal ya. Nah, jadi di aplikasi kita nggak ada listing nih Bapak Ibu, kelihatan ya. Saya tanah lah ya, ini land gitu. Nah, ini jalan IKN misalnya ya. Apa tuh, Kalimantan kan, Penajam Pasar ya, Pasar Penajam, Pesanggerahan lah, Penajam. Misalnya nih ya, tanah di IKN. Oh, ini nomornya nih. Ya, berapa meter? 5.000 meter persegi. Nah, ini walaupun kelihatannya nggak bisa diganti nih Bapak Ibu ya. Square meter aja nih, nggak ada hektar. Saya maunya jualnya dalam hektar. Saya punya tanahnya 50 hektar. Nah, itu price-nya ini sebenarnya hanya estimasi aja dulu Bapak Ibu ya. 10 M, nah ini 11 M ya. Laporannya. Nah, ini siapa pemiliknya? Mungkin bisa di skip dulu deh. Belum bisa di skip sih. Nah, ini kalau masih updating property details ini berarti aplikasinya synchronize ya, lagi sinkron. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dulu di sini. Nah, ini hanya di HP kita nih Bapak Ibu, di HP saya ya. Jadi appraisal itu hanya untuk saat ini bukan untuk listing, tapi untuk melihat di mana, untuk dikasih lihat di buat admin ya di komputer, nanti harganya kira-kira segini gitu.
Dan memang secara yang benar proses bisnis itu kalau dari pengalaman dan diskusi saya dengan para marketing dan prinsipal, sebaiknya memang properti yang kita kalau belum ada PAP gitu kan, belum ada tanda tangan dari kontrak dari customer, ya jangan dibikin listing sebenarnya kan. Jadi hanya boleh listing itu ya properti yang memang sudah ada perjanjiannya di tangan kita. Tapi kalau appraisal boleh gitu ya, Bapak Ibu belum dapat PAP tapi sudah datang ke lokasi, sudah cek-cek, sudah dapat harga kira-kira berapa gitu yang mereka mau. Nah itu juga udah bisa dimasukin sebagai appraisal. Nah tapi PAP itu sendiri ketika harus sudah ada eh, tantangan di atas hitam dari putih ya Bapak Ibu supaya ya tidak ada masalah ke depannya. Oke, kayaknya harus ganti listingnya. Nah, ya jadi itu ya Bapak Ibu ya kalau memang tanah tadi harapan saya kalau di tanah tolong tambahkan juga misalnya di bagian ini ya di house di bagian detail kalau sudah masuk nanti. Nah, ini ada price fee form ini ya. Nah, ini 15 meter, 15 miliar ini kasih per hektar ya tadi saya sebutkan di awal. Karena ini akan mempengaruhi juga ke rumah 123 nih. Kalau hektar nggak diisi, nggak meter persegi nggak diisi ya nggak ada nih. Kita nggak tahu nih harganya harga total atau harga per hektar atau per meter. Ini harus disebutkan. Oke, kalau nggak hilang ya di rumah 123. Paling itu sih untuk listing. Ada pertanyaan sebenarnya Pak Melvin nih. Boleh diomongin? Saya tutup screen dulu ya. Ya, selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ini baru-baru ini kan sebelumnya saya listing lewat handphone ya, Mm-mm. masukkan ke aplikasi Vault RI ini lewat handphone. Ya. Nah, saya udah kan kebetulan foto-fotonya kan udah otomatis filenya JPG, jadi saya lebih senang dan mudah lewat handphone saya masukkan. Nah, Mm-mm. lalu kalau nggak salah mulai dari 4 hari sebelum ini aplikasi kayaknya nggak bisa masuk ya lewat lewat Mm. aplikasi itu nggak bisa masuk gitu, nggak bisa Oke. ini. Nah, tertulis bahwa sama seperti yang tadi update property detail yang mana itu terus-terusan begitu. Nah, Mm-mm. saya udah coba kontak Pak Lukas, katanya suruh uninstall dan install ulang, tetapi tetap sama hasilnya. Mm-mm. Akhirnya saya coba di komputer atau desktop, eh, Aman. saya masukkan aman sih kalau di desktop. Terus di Mm-mm. Vault RI-nya juga langsung keluar ya setelah setelah saya proses, saya save update. Nah, Mm-mm. terus itu bagaimana Oke. kelanjutannya itu? Jadi Aplikasinya apa, Pak? aplikasi apa ya? Android atau Oh, iOS? Android. Oke. Kan Ya. sekarang namanya jadi MRI Vault Ya. CRM. Betul, betul. MRI. Nah, nah, sampai sekarang juga kalau saya klik properti yang saya yang kemarin saya sempat buat, sampai sekarang juga Mm-mm. masih sih tertulis bahwa Ya. seperti begitu, gitu loh. Betul. Ya, Pak, saya juga mengalami kendala yang sama. Saya sudah sampaikan sih ke mereka untuk update-nya, karena ya tidak hanya kita yang mengalami pastinya, kita juga ya di sana juga sedang sedikit ada perubahan mungkin ya. Terlihat dari logonya pun berubah ya. Jadi memang ya udah kita harus tunggu dulu Pak. Mungkin 2 minggu ya Pak ya. Uh, untuk dari aplikasi langsung ngisi foto dan tadi kayak bikin appraisal juga kayaknya memang masih kendala ya dalam dua Gimana minggu caranya kita hapus, Pak? yang ada di handphone. Ya, yang ada di handphone itu, ya di Sebenarnya aplikasi tinggal misalnya. uninstall dan install aja lagi Pak. Oh Hilang enggak, kok. maksud saya propertinya yang nggak keluar foto itu mau saya hapus. Soalnya yang dari website kemarin dari desktop saya masukin sudah masuk sekarang. Ah, ah, Nah, yang kemarin gagal itu sampai hari ini masih belum selesai.
Ah. masih ada di situ tapi tanpa foto gitu loh. Oh iya, itu bisa dihapus dengan cara Bapak uninstall aplikasinya, Pak. Itu nempel di memori HP Bapak soalnya. Wah, Ah, ah. uninstall nanti kalau masuk lagi nggak hilang apa propertinya? Jadi yang Bapak mau hapus yang mana, Pak? Tadi Bapak mau hilangkan apa? eh Kalau Bapak masuk ke Vault RI saya, Ah, di situ ada yang saya kebetulan ada salah tulis itu yang Taman Holis Indah hmm. CI 314 itu yang Nah, itu bisa diulang lagi nggak, Pak? Dengan apa? Dengan aplikasi dari browser laptop misalnya. ya ini kebetulan juga saya lagi coba buka. Ya, jadi mungkin dari yang handphone kan itu nggak bisa sinkron hari ini, Pak. Bapak bilang saya mau hapus aja deh gitu ya. Ah, Ya udah itu tinggal uninstall dulu aplikasinya baru uninstall lagi dan itu akan kehapus yang dari handphone. Tapi kan Bapak pengen upload ulang tuh ya dari website gitu, Pak. Untuk saat ini dalam 2 minggu ke oh, depan lah. ya saya coba. Nah, tapi kalau yang sudah dari desktop itu sudah ada di dalam folder itu udah masih ada, itu nggak akan hilang dari handphone, Pak. Dari handphone yang hanya hilang yang tidak tersinkron tadi, yang belum disinkron ya, belum masuk ke Polari ya itu hilang. Karena itu kan tersimpan di memori HP. Tapi kalau Oh, dari di desktop, apa yang ada di desktop itu akan muncul lagi ketika Bapak install ulang. oh, jadi yang walaupun statusnya appraisal itu tetap ada ya di Vault RI ya. Ya, betul, betul. Karena dia Oh, sudah di desktop ada ya, Pak ya. Kalau dibuka di desktop udah ada ya. kalau saya uninstall aplikasi Vault RI ini, Mhm. saya harus hapus datanya nggak? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Kan emang kalau yang uninstall itu udah hapus data, Pak. Oh, nggak. Biasanya kan kalau uninstall doang itu data teh nempel gitu di handphone. Oke. Oh, beda-beda ya. Mungkin saya yang kalau hapus itu di uninstall semua sih. Oh, langsung Apa? ya di uninstall ya. Jadi boleh kalau memang Bapak ada HP-nya settingannya install apa uninstall itu nggak hapus data, berarti hapus dulu datanya bisa juga. Oh, Ada yang seperti itu. HP saya nggak gitu sih, Pak. Saya HP-nya langsung kalau uninstall itu hapus data. Jadi bersih gitu, clean bersih coba saya gitu. install. Ya, uninstallnya yang bersih aja, Pak. Iya, Itu. Pak. Ya, itu Eh, semoga membantu ya. iya, Pak. Terima Mm-mm. kasih, Pak. Mungkin segitu dulu. Iya, Pak. Memang 2 minggu benar ya. Saya juga baru, maksudnya mengalaminya kemarin dan saya udah laporkan. Mereka bilang memang ada perubahan dari sisi ya cukup banyak ya sebenarnya dari logo dan sebagainya. Nah, ya kalau kita sudah masuk, kita akan ya saya login lagi ya. Coba hari ini ya. Oke. Coba masuk dulu. Saya udah install, balik lagi install lagi ya. Ya, harusnya udah masuk. Oke. Saya synchronize. Oke, berarti hari ini juga belum. Ya, saya coba submit lagi Bapak Ibu ya. Ya, masih ada bermasalah. Di Android masih bermasalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang punya iOS, boleh tahu apakah punya pengalaman masalah yang sama, itu juga boleh di-sharing ya. Yang, Pak. Mhm. Udah saya coba uninstall dan install kembali. Sudah hilang sih yang kemarin. Ya, bisa ya. Nah, itu mengenai suburb ya, saya ada rancu nih Hmm, mengenai kadang-kadang ada yang beserta seperti kayak nol nolnya 4 kali gitu loh. oke. Nah,
Terus ada yang kan tadi bilang katanya huruf kecil ya, bukan huruf Ya. besar ya. Mm-mm. Nah, itu tuh kadang-kadang ya kalau saya klik beberapa suburb ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, lalu ada yang huruf kecil dengan 0,4 kali. Nah, itu yang memusingkan buat saya ya. Oke, ya Pak. Saat ini yang benar yang kecil aja Pak, nggak ada nol-nolnya. Oh, tapi kalau misalnya hanya satu pilihan, bagaimana? Jadi pilih yang itu ya. Ada nol-nolnya. Ya, Oh, boleh tahu Pak contoh sebelumnya apa biar saya cek. Kalau nggak salah, mungkin itu. Jadi gini, suburb yang kita kenal di sini di Rumah 123 itu adalah namanya kecamatan Pak. oke. Ya, jadi kecamatan di Rumah 123 Rumah 123 itu di kecamatan. Jadi kadang-kala kita taunya kelurahannya mungkin ya, atau mungkin nama jalannya. Jadi mungkin dicari di Google gitu Pak, nama jalan itu kelurahan apa, kecamatannya apa. Yang paling kecil Ya, itu kecamatan Pak. Nah, ya. jadi kalau memang tadi hanya satu-satunya kecamatan itu di Polari ya, berarti hanya itu yang bisa dipilih Pak. Itu. Coba boleh tahu Pak nama kecamatan apa Pak yang dicari? Bandung Kulon, Pak. Bandung Kulon ya. Ya. Coba saya masuk ya. Ini dari handphone ya Pak ya? Waktu Atau kemarin saya masukinnya lewat website ini. lewat website? Oke. Yang berhasil lewat website. Saya masuk sebagai coba cek bikin satu properti. Coba listing di tadi deh Pak ya. Bandung Kulon. Oh, yang kecil di sini, yang besar semua di sini ya Pak ya. Nah, sekarang baru ada itu. Bandung Bandung Kulon. Kulon tanpa 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 0,4 kali itu. Oke, saya coba cari ya. Kecamatan Kulon. Oke, nama jalan ini Jalan Holis misalnya ya Pak ya. Iya, itu memang di Taman Holis sih. Taman Holis Indah. Iya. Oh iya. Nah, Ini ada yang ini ya. Oke. nah, kalau kemarin saya sebelum nge-save itu pilihannya Bandung Kulon 4 kali nolnya. Nah, sekarang Hmm. barusan saya lihat begitu. Sebentar Pak ya. Saya coba cek kalau dari handphone. Oke. Nah, kalau dari handphone, kalau Bandung Kulon ya seperti itulah empat, empat angka. Oh iya benar. 4 angka tadi ini ya. 000 ya. Oke. Ya Pak, ini saya akan coba cek ya ke sana. Nah, area ini yang Bandung Kulon bagaimana gitu ya. Dan kita memang sudah submit Pak untuk dari minggu lalu kan ya. Untuk apa namanya, seperti ini diperbaiki gitu ya. Ada update tapi yang pastinya ya dari Rumah 123 juga ada. Jadi kita harus submit ke mereka. Semoga sih Pak diperbaiki ya minggu ini ya Pak. 2 minggu lah, 2 minggu. Oke. Jadi saya nggak mesti ngapa-ngapain ya. Nggak apa-apa, pilih aja Pak Bandung Kulon ini pasti bisa Pak. Kebetulan kalau pilihan Bandung Kulon yang seperti di layar ini nggak ada pilihannya. Ah, nggak ada. Saya dapetnya Bandung Kulon 0,4 kali Yang di mana Pak? Di komputer, di handphone. handphone. Oh di handphone iya Pak. Tadi yang 00 Tapi itu di handphone. Kalau yang di ini komputer tuh ini. sebelumnya saya kerjakan di website, Hmm. di desktop saya Hmm. masukkan. Nah, Hmm. di handphone keluarnya Bandung Kulon 4 kali gitu loh nolnya. Iya iya, itu beda Pak memang. Pilih yang dari Oke. laptop Pak, dari Jadi komputer. saya pindah ke ini ya, saya ganti ya sebelumnya ya berarti ya. Coba dulu ke komputer ya Pak ya. Oke Pak. Oke, Pak. Sip. Thank you Pak. Masih. Oke, memang bermasalah nih hari ini karena ada update ya. Jadi dari sisi aplikasi Android-nya memang sedang. Tapi kalau iOS ada masalah nggak ya? Boleh tahu ada yang sharing? Untuk Tidak info ada masalah. harganya.
nggak ada masalah ya. Oke. Untuk input harga, Suburban input sama. sebutkan tapi tetap ada 004 kali ya. Oke, untuk Android gimana masih belum bisa input harga. Yang di mana ya Bu ya? Bu Nindi ini boleh ngomong mungkin dari sisi Android harganya yang mana di bagian ini bukan mungkin bukan harga aja kali ya, karena memang dari aplikasinya sendiri memang ada masalah. Jadi harga pun nggak bisa memang. Kalau HP ya, kalau dari aplikasi HP-nya, input harga bahkan input listing masih belum bisa. Mungkin sekarang masuk ke website dulu kali ya. Boleh, Bu ini kalau mau cerita, tolong dimasukin apa, kasih share, kasih suara dong. Silakan Bu Nindi. Ya silakan Bu Nindi, ada yang mau diceritakan? Mungkin sama ya berarti pengalamannya dengan Bapak Melvin ya. Ya, memang harus saat ini harus diupdate dulu dari mereka Bapak Ibu. Jadi mohon menunggu waktunya 2 minggu lagi. Semoga bisa lebih cepat ya untuk aplikasinya bisa jalan di Android. Untuk yang lain mungkin selain listing itu mungkin ada versi ada kegiatan lain yang bisa dilakukan dari Android, silakan masih bisa ya, tadi kayak open house, check in ya, terus email, WhatsApp ya, masih mengirim pesan ya, vendor masih bisa hari ini. Oke, kalau nggak ada mungkin ada tambahan dari Pak Arief. Cukup. Ya, jadi hari ini kita belajar bagaimana membuat vendor, buat notes, withdraw juga tadi ada withdraw ya kalau kita mau turunkan listingnya sudah terjual dari bukan kita mungkin ya. Nah itu bisa juga ditutup. Wah ada Pak Didi lagi nih. Boleh Pak Didi silakan. Semuanya kok yang diupdate di Polri nggak masuk. Nah ini menarik ini. Semuanya ini maksudnya ditaruh di website atau ditaruh di web dari handphone atau dari mana nih? Bu Nindi boleh dong share suaranya yang di Adelia. Halo Bu Nindi, silahkan berbicara. Kalau misalnya ada kendala dengan mikrofon Anda, Bu Nindi boleh menyediakan salah satu mungkin atau beberapa live ID atau property ID. Boleh. Bu Nindi ini dari mana ya? Secara live. Biar kita kontak dari personal boleh juga. Jadi kita selesaikan dulu training kita, maksudnya training kita. Saya bisa di stop aja recording ya.